Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sahabat Quran semua di rumah, apa kabarnya? Insya Allah antum semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Di video perdana Masjidul Quran Foundation, saya Furqan selaku host. Dan kali ini telah bersama kita Direktur Masjidul Quran Foundation Al Ustadz Abdul Bari Al Muti yang akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang Masjidul Quran Foundation dan juga permasalahan-permasalahan yang terkait pemuda-pemuda mengenai Al-Quran zaman sekarang. Oke, langsung saja ya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz, di video ini kita akan memperkenalkan apa sih itu Masjidul Quran Foundation kepada teman-teman pemirsa di rumah. Jadi sebenarnya HQF itu apa sih, Ustadz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'd. Jadi HQF itu adalah singkatan dari Hamasatul Quran Foundation yang alhamdulillah sudah berdiri sejak tahun 2017 ya. Jadi HQF sudah berdiri pada tahun 2017, tepatnya pada bulan September tanggal 18. Seperti itu. Kemudian lembaga HQF ini antum dirikan, Ustadz. Tujuannya apa saja? Dan sasarannya apa? Jadi tujuan lembaga HQF ini didirikan, pertama, bagaimana namanya, Hamasatul Quran, semangat Al-Quran. Jadi apapun profesi Anda, dimanapun Anda berada, intinya adalah kalian semua bergerak dengan berlandaskan semangat dan landasan pada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian program-program di HQF itu apa aja, Ustaz? Programnya banyak. Jadi yang paling inti di awal berdirinya HQF kita ada program namanya 532. 532 itu 5 lembar, 3 hari 2 malam. Jadi selama 3 hari 2 malam si santri ini, si peserta kita gembleng untuk menghafal kurang lebih 5 lembar Al-Quran atau setengah juz Al-Quran. Itu salah satu programnya di awal kita berdiri. Kemudian kita kembangkan lagi ada namanya Murakkaz Al-Quran atau karantina Al-Quran. Biasanya itu selama 7 hari, 10 hari atau 1 bulan. Yang biasanya kita adakan Murakkaz Al-Quran atau karantina Al-Quran itu di bulan Ramadan atau ketika liburan sekolah. Kayak gitu. Asrama Quran itu biasanya kita menarik serta kita itu biasanya dari kalangan anak-anak muda seperti anak-anak kuliah dan anak-anak SMA kelas 1. Dari mulai 1 SMA sampai kuliah. Jenjangnya seperti itu. Kemudian Ustaz, biaya di HQF ini bagaimana, Ustaz? Biaya di HQF, kalau kalian mau tahu lebih jelas, gabung aja dulu ke HQF dan saya pastikan insya Allah semua biaya di HQF sesuai dengan kondisi kalian masing-masing. Saya jamin itu. Tapi untuk tahu lebih jelasnya, ikutin terus HQF program-programnya. Oke? Nah, gini nih, Ustaz, sebagai lembaga Quran, HQF ini pastinya memiliki jajaran pengurus. Nah, siapa aja sih, Ustaz, pengurus-pengurus HQF? Oke, jadi HQF ini berdiri di bawah naungan Yayasan Cahaya Insan Mulia. Dan Cahaya Insan Mulia ini diketuai oleh Bapak Insinyur Agus Kurniawan. Beliau adalah insinyur yang memang sudah melanglang buana di dunia arsitek ya. Dan HQF ini punya pembina ya. Pembina kita namanya Ibu Rini Astuti. Beliau Bu Rini Astuti ini beliau sebagai praktisi pendidikan. Dan untuk jajaran HQF sendiri, untuk direktur utamanya saya sendiri Abdul Bari. Dan ada manajer zona Depok. Dan untuk manajer zona Depoknya Ustadz Bana Abdul Rabi Al-Hafidh. Nah, dan kepala atau ketua divisi program di Depok yaitu Ustadz Awad Ayashi. Beliau adik dari Ustadz Bana Abdul Rabi dan dua-dua kakak beradik ini sudah hafal Quran. Alhamdulillah. Seperti itu. Oh, begitu, Ustaz ya? Ya. Kemudian, Ustaz, salah satu pertanyaan yang paling sering bermunculan nih, Ustaz, di kalangan anak muda. Apa sih yang membedakan HQF Masjidul Quran Foundation dengan lembaga-lembaga Quran lain? Sebenarnya itu bukan pertanyaan dari anak muda aja. Jadi banyak juga dari semua kalangan banyak yang menanyakan itu. Sebenarnya apa sih HQF ini perbedaannya dengan dengan lembaga Quran yang lain? Jadi untuk HQF sendiri kalau kita lihat misalnya banyak orang-orang bermunculan membuat program-program Al-Quran, program-program lembaga-lembaga Quran yang mereka itu rata-rata pesertanya itu orang-orang yang notabene sudah pikiran dan hatinya itu ke Quran. Semua pikiran hatinya sudah ke Quran. Cuman ketika kita telusuri lagi, kita teliti kembali, kita riset, itu ternyata khususnya di Indonesia, di kalangan anak-anak muda khususnya ya,
itu justru banyak yang masih bermental block terhadap Quran. Jadi pikiran dan hatinya masih mengatakan bahwa Quran itu sulit. Dan pertanyaannya, apakah kita menunggu mereka dapat hidayah baru kemudian mereka kita rekrut? Kan tidak mungkin. Yang ada seperti apa? Yang ada, kita buat lembaga khusus Al-Quran ini yang notabene ketika mereka ingin merasakan nikmatnya bersama Al-Quran, mudahnya mempelajari Al-Quran, lembaga ini insya Allah akan memfasilitasi. Gitu. Itu bedanya. Nah, kemudian Ustaz, saya ini sebagai anak muda dan tentunya mewakili pemikiran-pemikiran anak muda lain Ustaz nih. Oke. Biasanya anak-anak muda ini seperti yang antum bilang tadi, menemukan permasalahan-permasalahan terkait menghafal Quran. Ya, kira-kira bermunculan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan di kalangan anak muda mengenai menghafal Quran. Di antaranya adalah kenapa sih HQF itu isi anak-anak muda? Nah, jadi memang agak unik ya. HQF ini khusus untuk di Depok, itu kebanyakan pesertanya atau yang masuk di sini adalah anak-anak muda. Mayoritas semua anak-anak muda. Karena pertama mungkin dari segi pengurusnya pun anak-anak muda. Dan dari segi pengajaran di HQF sendiri, itu ya kita mengikuti bagaimana karakter anak muda, pergaulan anak muda, kita ikutin semuanya. Dan kita tidak memaksakan, tidak jumut bahwa Al-Quran itu hanya khusus untuk orang-orang tua. Jadi justru kita menampilkan Al-Quran ini sebenarnya cocok untuk anak muda juga, khusus untuk di Depok. Cuman memang kalau di Yogyakarta banyak yang mengikuti di sana, anak muda juga ada. Beberapa anak-anak muda sudah masuk dalam HQF Jogja, dan orang tua juga ada karena di HQF Jogja itu ada program DKM. DKM itu bimbingan Quran untuk masyarakat. Jadi masyarakat sekitar seperti ibu-ibu, bapak-bapak itu pun kita fasilitasi. Bahkan di Jogja itu banyak juga pesertanya itu dari kalangan preman. Wah. Jadi justru Al-Quran ini masuk dalam kalangan preman juga ada. Itu di Jogja ada seperti itu. Wah, menarik. Tapi khusus untuk di Depok memang mayoritas peserta kita, santri kita mayoritas dari anak-anak muda. Kayak gitu. Oke. Ini saya juga sering dapat pertanyaan dari teman-teman Ustaz. Ya. Kenapa hafalan Quran itu harusnya di asrama, Ustaz? Kan bisa hafalan Quran sendiri di rumah. Ini agak menarik memang. Jadi sebenarnya konsep dari HQF ini kita membuat komunitas lingkungan Al-Quran. Karena kenapa? Kita pun paham al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu kadang naik kadang turun. Jadi kita sebenarnya butuh komunitas untuk ketika iman kita turun, ada yang menasihati kita. Ada yang mengajak kita untuk bangkit kembali. Ada yang mengajak kita untuk termotivasi kembali untuk kembali mengikuti program-program Al-Quran atau hafalan-hafalan Quran atau kajian-kajian Al-Quran. Jadi seperti itu. Jadi kita butuh komunitas. Dan nanti ke depan insya Allah HQF pun bukan hanya di asrama. Kita akan masuk ke warung-warung kopi. Kita pun akan masuk ke pinggir-pinggir jalan. Insya Allah dimanapun tempatnya HQF selalu ada. Dan tentunya membawa semangat Al-Quran. Karena nama kita adalah Hamasatul Quran. Kayak gitu. Begitu Ustaz ya. Kemudian Ustaz, menurut antum nih penyakit anak muda dalam menghafal Quran tuh kira-kira bagaimana bentuknya? Satu ya, anak muda itu labil. Dia kadang mood, kadang enggak, kadang mood, kadang enggak. Nah, ini makanya kita butuh sebuah komunitas, sebuah kelompok supaya kita saling ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu pentingnya sih sebenarnya, jadi dikelompokkan. Dan dikelompokkan sesuai dengan kondisi usia, ya kan? Karena kalau anak muda dikumpulkan dengan orang tua kagak nyambung. Nggak nyambung. Agak canggung gitu, tidak cair kondisinya. Karena memang ada gap antar umur. Makanya untuk anak muda kita kumpulkan dengan anak muda lagi. Karena Allah Subhanahu wa taala pun di dalam Al-Qur'an mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Kayak begitu. Intinya kalau anak muda itu awet muda ya. Oke, aneh pakai lagi penegasan lagi ya. Karena memang khusus di Depok ya. Itu pengurus-pengurusnya semuanya yang menggawangi program-program Al-Qur'an di HQF itu semuanya adalah anak-anak muda. Semuanya anak-anak muda. Pengurusnya anak muda, supervisornya anak muda, bahkan muhafiznya, penerima setornya pun anak muda. Yang menggawangi semuanya anak-anak muda. Karena apa? Anak muda itu awet muda. Kemudian Ustaz, teman-teman saya juga tidak sedikit yang mendapatkan permasalahan seperti ngafal Quran itu kaku, nggak asik, konservatif atau kolot gitu. Ya. Bagaimana menurut antum Ustaz? Ya, intinya semua ada zamannya. Jadi mungkin cara-cara seperti itu memang cocok di zamannya. Tapi untuk sekarang kita tidak bisa, karena Ali bin Abi Thalib sendiri kan berpesan, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya.
Karena mereka memang mungkin lahir dari rahimmu, tapi ingat, mereka lahir bukan pada zamannya. Jadi didiklah mereka sesuai dengan zamannya. Dan zaman sekarang ya kita tahu sendiri, zaman milenial sekarang, caranya ya kita ikuti bagaimana gaya-gaya anak-anak milenial sekarang, gaya anak-anak muda sekarang, bagaimana pendekatan Al-Quran disesuaikan dengan gaya anak-anak muda zaman sekarang. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian Ustaz, lagi-lagi ada permasalahan di kalangan teman-teman, kenapa menghafal Quran itu sulit sekali istiqomah? Ya memang karena kenapa sulit? Karena memang istiqomah itu butuh diraih, istiqomah itu butuh dicapai, dan istiqomah itu butuh diperjuangkan. Gak ada yang ujuk-ujuk orang bisa istiqomah, pasti ada aja. Namanya males, namanya bad mood, itu pasti ada cuy. Jadi gimana caranya untuk menanggulangi seperti itu? Tadi kita buat komunitasnya supaya saling ada ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kita buat suasananya yang kondusif supaya untuk menanggulangi itu semua. Kalaupun misalnya malas itu datang, tapi ngelihat temennya sedang semangat yang hafal Quran, otomatis dia akan tergugah sendiri. Atau misalnya dia lagi malas, nanti temen yang akan mengingatkan. Itu pentingnya di situ. Jadi kita butuh satu komunitas, satu perkumpulan yang notabene mereka semua dalam satu visi misi yang sama. Oh, gitu Ustaz ya. Oke. Kemudian Ustaz, pertanyaan terakhir Ustaz. Ya. Apakah menghafal Quran itu mengganggu aktivitas? Kan teman-teman kita sama tahu ada yang SMA, ada yang kuliah, ada yang bahkan sudah bekerja. Apakah ini akan mengganggu aktivitas keseharian mereka Ustaz dalam menghafal Quran? Itu pertanyaan yang aneh. Kalau mengganggu, kalau dikatakan mengganggu aktivitas, berarti seolah-olah Al-Quran ini sebagai benalu. Itu aneh, itu pertanyaan yang aneh kalau misalnya Al-Quran dikatakan mengganggu aktivitas keseharian. Justru Al-Quran ini membantu keseharian ente, ya kan? Al-Quran itu sebagai penenang. Justru dalam keaktivitas keduniawian itu pasti notabene ada namanya terguncang dengan kondisi-kondisi, dengan permasalahan duniawi. Justru yang menenangkan itu adalah Al-Quran. Allah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati akan tenang. Dan semua ulama sepakat cara mengingat Allah yang paling afdol adalah dengan menggunakan kalam-kalam, menggunakan Al-Quran. Justru Al-Quran itu membantu kehidupan kita sehari-hari. Kayak gitu. Syukran Ustaz. Nah, sahabat Quran di rumah, sudah jelas ya apa itu HQF, bagaimana kelembagaannya, dan solusi-solusi yang telah dipaparkan Ustaz Bari, yang telah ditawarkan Ustaz Bari dengan HQF ini untuk menjawab permasalahan-permasalahan terkait menghafal Quran di kalangan anak muda. Quran di rumah, sebelum kita tutup video kali ini, ada baiknya Ustaz menyampaikan closing statement ya untuk melengkapi segala yang telah antum sampaikan di awal tadi. Silakan Ustaz. Oke. Kepada teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, sahabat-sahabat Quran, intinya saya cuma mengingatkan satu, banyak penyakit orang zaman sekarang itu adalah al-wahan. Al-wahan itu adalah cinta dunia dan takut mati. Banyak orang yang lebih mengubar dunia, padahal mereka sendiri sedang diubar dengan kematian, kematiannya. Jadi mendekatlah kepada Al-Quran dan teruslah berada pada jalur Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Jadi kalau kalian mau bagaimana merasakan nikmatnya dan indahnya Quran, silakan gabung ke HQF. Wah, saya jadi semakin semangat ya satu ini HQF. Oke. Untuk teman-teman semua di rumah yang belum bergabung ke HQF, silakan bergabung. Insya Allah akan kami berikan di deskripsi atau di caption tentang bagaimana cara bergabung, nomor yang bisa dihubungi dan alamatnya di mana. Silahkan dikontak dan silahkan tanyakan apa yang belum bisa ditanyakan hari ini. Oke, sekian itu saja video perdana HQF kali ini. Insya Allah di hari-hari berikutnya kita akan terus hadir dengan konten-konten seperti talk show sederhana, podcast, dan dokumentasi keseharian kegiatan-kegiatan HQF. Sekian sahabat di rumah, tetap bersama Al-Quran, jangan pernah menyerah dalam menghafal Quran. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.